Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Ari Kartini MPD selaku dosen pengampu mata kuliah berbicara dan teman-teman yang saya banggakan. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul pada kesempatan yang baik ini dalam majelis yang barokah, insya Allah tanpa halangan suatu apapun. Salawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya yaumul kiamah. Amin. Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah. Manusia dilahirkan ke dunia ini bukan lain sebagai abdi Allah dan khalifah di muka bumi ini. Mereka dilahirkan dalam keadaan fitrah atau suci dan dibekali dengan potensi untuk berkarya dan berkreasi, sehingga manusia bisa mendapatkan kebahagiaan yang hakiki baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Allahumma amin. Hadirin yang dimuliakan Allah, perbedaan di antara makhluk Allah telah diciptakan manusia sebagai makhluk sosial, melakukan interaksi dalam hidup berkelompok dan bermasyarakat. Perlu adanya suatu hal yang memperlancar proses interaksi tersebut, sehingga perbedaan yang ada dapat menghasilkan dampak positif, yaitu kemajuan dalam suatu negara. Dalam hal ini perlu adanya bekal yang dimiliki dalam setiap diri manusia. Dan untuk mewujudkan itu semua, hadirin rahimakumullah, bekali apa yang dibutuhkan oleh manusia. Tidak lain yang diperlukan adalah ilmu dan akhlak. Man aroda dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aroda akhirati fa'alaihi bil ilmi wa man aroda huma fa'alaihi bil ilmi. Yang artinya, barang siapa menginginkan dunia, capailah dengan ilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, capailah dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, maka capailah dengan ilmu. Ya, ilmu itu memang penting, tapi apakah jadinya jika seseorang memiliki ilmu tanpa dibekali dan dibagi dengan akhlak? Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa akhlak itu penting. Akhlak adalah sesuatu yang bermakna dan harus dimiliki oleh setiap manusia, seperti rasa tanggung jawab, amanah, dan juga sifat jujur yang dimilikinya. Hadirin yang dirahmati Allah, kita lihat negara kita saat ini, banyak sekali para tokoh, pejabat, orang-orang penting, pemegang roda pemerintahan yang menyandang gelar sarjana, magister, doktor, bahkan profesor yang mereka raih dalam negeri maupun di luar negeri. Tapi cobalah tengok, kasus korupsi tetaplah tinggi. Nabi Muhammad SAW bersabda, dengan demikian orang-orang dapat dikatakan sebagai golongan orang yang munafik. Ya, mereka berkata dusta, mereka mengingkari janji-janjinya, dan mereka berkhianat dengan rakyatnya. Pepatah mengatakan, tempatkanlah seseorang dengan tempatnya, jika tidak, maka tumbuhlah kehancuran dalam dirinya. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin rahimakumullah, Muhammad
Nabi Muhammad merupakan sebaik-baiknya nabi yang Allah tunjuk. Hadirin rahimakumullah. Nabi Muhammad merupakan sebaik-baiknya nabi yang Allah tunjuk sebagai tuntunan para umat. Beliau diberi gelar Al-Amin karena memiliki kejujuran dalam dirinya, termasuk dalam memimpin sebuah negeri. Ya, kejujuran merupakan nilai penting yang harus ada dalam diri manusia. Mereka bisa hidup tenang dengan kejujuran, keluarga bahagia dengan kejujuran, masyarakat damai dengan kejujuran. Bahkan semua negara akan maju jika sumber daya manusianya hanya menanamkan nilai kejujuran dalam dirinya. Hadirin yang dimuliakan Allah, tanamkanlah kejujuran dalam diri kita sebagai generasi penerus bangsa dan calon pemegang tongkat pemerintahan di masa yang akan datang, agar sesuai dengan tauladan baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin, amin ya robbal alamin. Dengan demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.